warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, kita masih di wilayah statistik ya. Walaupun statistika SD ya beberapa prinsip tentang statistik tidak boleh terlewati. Artinya Anda sebagai ahli KSD-an nantinya master di KSD-an, memiliki keahlian di KSD-an itu ya tetap prinsip-prinsip statistik itu harus diketahui, dikuasai begitu ya. Ini sorry aja biar kelihatan semuanya ya. Namun Anda mungkin sejak S1 dulu seberapa jauh sebenarnya mengenali KSD-an gitu ya. Masih di mute, Prof. Halo? Ya, sudah jelas, Prof. Oh, baik. Saya ingin mendengar ya cerita pengalaman Anda menyerap matematik selama S1 aja gitu ya. Baik di PhD maupun di S1-nya begitu. Atau jangan-jangan memang Anda menggeser ya dari kesukaan di keminatan sosial terus pindah ke matematik karena di sosial udah penuh begitu. Karenanya saya ingin dengar nih ceritanya ya dari mulai Pak siapa nih? Dari mulai Pak Arifian aja deh, ya. Apakah memang berminat di matematik atau karena di sana di IPA, IPA-nya udah penuh jadi lari ke matematik akibatnya seperti itu ya. Nah hal ini penting ya supaya saat Anda melakukan riset nanti tidak terlalu tidak terlalu jauh begitu. Ya, dari Pak Rifian, silakan Pak Rifian. Ya, izin Prof ya. Agak keras ya. Bentar. Ya, terima kasih atas waktunya Prof. Jadi kalau saya itu keminatan matematika pertama karena memang meneruskan skripsi gitu Prof. Sayang kalau tidak terpakai lagi untuk lanjutannya. Gitu. Terus yang kedua, memang saya punya alasan, saya tuh dulu Prof, sedikit cerita ini Prof ke Ya, belakang. silakan. Yang cukup nggak apa-apa ya. Jadi saya itu waktu SD itu kalau salah dalam matematika itu saya ditampar Prof oleh kakak saya yang pertama. Jadi saya itu benar-benar fokus di matematika saja karena dulu kakak saya itu punya keinginan buat bisa adik-adiknya itu matematika. Jadi kalau saya salah ditampar. Kemudian
akhirnya saya lumayan ada tekanan tuh di matematika. Kemudian saya juga pernah waktu SMA dikatakan sama guru matematika saya SMA 1, karena saya SMA 1, kemudian beliau mengatakan, ngapain kamu masuk SMA 1 kalau ujung-ujungnya jurusannya kuliah di PGSD. Itu saya makin tertantang, kenapa sampai matematika baru bilang seperti ini gitu. Ada tekanan batin tersendiri bagi saya, mental tersendiri. Kemudian pada saat saya belajar di S1, saya jujur kurang menyukai etnomatematika yang ada waktu di S1 saya dulu di Serang. Jadi matematikanya belajar etnomatematika terus, jadi monoton gitu, Prof. Jadi saya nggak mengenal matematika dasar untuk PGSD itu seperti apa gitu, Prof. Jadi saya kebingungan di situ. Kemudian saya juga sempat ditarik ke sana kemari untuk bimbingan skripsi itu sama beberapa dosen, tapi saya malah melarikan ke matematika, dan itu antara kejebak dan nggak kejebak sih, Prof. Saya masuk ke matematika dan saya disarankan untuk desain matematika, lesson desain didaktis itu seperti apa gitu, Prof. Jadi saya belajar juga, dan saya beruntungnya ketemunya sama artikel tentang hypothetical learning trajectory gitu, Prof. Jadi langkah-langkahnya itu seperti apa, karena waktu ketika saya di SD dan saya mengikuti sekarang atau waktu S1, saya beberapa kehilangan step yang seharusnya diajarkan gitu, Prof. Jadi itu sih, Prof, mungkin. Oke. Jadi nampaknya Pak Rifyan hal ini matematik itu merupakan tantangan jadinya ya. Iya, seperti itu, Prof. Mungkin, Prof. Tantangan ya, melihat cerita yang tadi, ketika ternyata matematik PGSD isinya hanya etnomatematik, ya keliru juga sih kalau satu matematik SD, PGSD isinya etno terus gitu ya. Itu ya harus diperbaiki begitu ya. Etno itu salah satu bagian saja gitu ya dari kajian gitu ya. Kemudian Anda sekarang sudah tahu ya bahwa HLT itu kayak wilayah alur anak belajar matematik itu kan melewati yang namanya HLT ya, hypothetical learning trajectory. Nantinya learning trajectory-nya seperti apa, nah itu harus tahu kita ya. Baik, jadi nggak terlalu khawatir lah Pak Rifyan ya, karena sudah punya track, walaupun tadi ada yang bolong-bolong di tengah begitu ya, dan harus dipenuhi sekarang itu ya. Ya, Prof. Semoga, Prof. Makasih Pak Rifyan. Jadi dari PGSD Untirta atau PGSD Serang? UPI Serang, Prof. UPI Serang ya. Ya, berarti yang isi etno sayanya tahu saya gitu ya. Baik, terima kasih. Lanjut, Mbak Wahyu. Pak Wahyu Naldi, silakan. Suara saya jelas, Prof? Ya, sip. Kalau saya sendiri, Prof, ceritanya memang dari dulu SD sih sempat suka sih memang matematika. Tapi waktu SMP itu saya agak bingung antara MTK sama IPA, karena saya juga menyukai IPA juga kan. Nah, sempat di kelas berapa ya? Kelas 1 itu guru matematika saya ngajarin saya, dan saya pun belajar itu ya begitu saja, dan memang sih saya sedikit memang menyukai dari SD. Nah, waktu di kelas 1 itu saya pernah disuruh masuk ke kelas 2 SMP jadi ceritanya. Nah, waktu suruh masuk kelas 2 SMP itu saya masih di kelas 1 untuk
untuk menjelaskan materi kelas 2. Entah bagaimana ceritanya kok guru itu menyuruh saya. Dan waktu itu saya belum paham sekali di materi kelas 2. Nah, untung saja guru saya itu membantu saya dari belakang. Nah, dan disitulah saya lebih tertantang lagi kok bisa guru itu mempercayai saya kan. Nah, dan waktu SMA pun saya bertemu juga dengan guru matematika yang memang cara dia belajar itu dan rumus-rumusnya itu memang lebih lebih sederhana gitu, tidak berpanduan dengan buku yang ada di SMA gitu. Jadi di situ saya mulai menyukai juga, dan teman-teman saya gitu yang yang di keminatan IPA itu juga suka gitu. Saya kemarin keminatan IPA juga. Nah, di situ saya juga sempat bingung juga mau milih IPA atau matematika waktu S1-nya, karena saya juga menyukai IPA gitu. Nah, karena di S1 itu banyak yang masuk IPA dan matematika itu sedikit. Nah, di situ saya berpikir kalau misalnya di IPA, kalau kebanyakan mahasiswa itu di IPA keminatannya waktu S1 itu ada 2 kelas sampai IPA itu, Prof. Nah, karena saya memikir, wah terlalu banyak IPA ini, jadinya nggak bisa terlalu fokus sekali nanti. Nah, di situ saya inginlah kalau gitu coba matematika. Dan akhirnya saya waktu S1 itu matematika. Nah, di situ saya berpikir makin lama makin materinya makin lumayan eh, apa namanya lumayan meningkat atau susah gitu. Nah, di S2-nya juga kemarin sempat bingung juga mau IPA atau matematika. Karena keminatan saya matematika kemarin dan S1 saya juga matematika. Nah, waktu skripsi saya kemarin saya ngambil modelnya RME waktu itu. Nah, waktu S1 itu RME itu belum belum terlalu saya pahami kali gitu waktu skripsi itu. Masih dasar-dasarnya aja. Nah, karena kepikiran pengen lebih cari tahu gimana model itu. Nah, saya ingin di S2-nya pengen ngambil FTK juga. Nah, rencananya untuk tesisnya kalau kalau bisa nanti ya melanjutin untuk mendalami model tersebut gitu. Mungkin itu, Prof. Oke. Jadi keminatannya sebenarnya benar ya, matematik, tapi bimbang antara Math dan IPA itu ya. Hanya pertimbangan-pertimbangan Iya, Prof. pragmatis saja yang menyebabkan akhirnya memilih matematika begitu. Nah, sekarang nantinya skrip tesisnya itu arahnya ke mana? Gimana, Prof? Arah dari tesis itu arahnya kemana? Ke matematika, Prof. Apa? Tetap ke matematika rencana. Ya, iya, karena udah kuliah di keminatan matematik ya, ya matematik. Tapi ke wilayah apa begitu? Oh, itu masih saya belum belum saya pertimbangin si Prof. Rencana ya mau mendalami yang tentang RMI itu, Prof. Karena di S1 kemarin belum terlalu memahami sekali gitu. Dulunya PGSD di mana? Saya di Padang, Prof. PGSD Padang ya. Iya. Apakah berinteraksi dengan Pak Fauzan? Enggak sih, Prof. Enggak. Saya kampus 2-nya, Prof, di UNP itu. Oh gitu ya. Bukan yang di dalam air tawar, bukan? Bukan, Prof.
Saya lihat. Oh, pelatihan. Ya Prof, maaf Prof, saya sambil ini ada pelatihan yang nggak bisa ditinggalin Prof. Tapi saya coba ngikutin sebisa mungkin Prof mata kuliahnya. Oke. Oke, Saudari Fidanisa, silahkan. Ya, Prof, terima kasih. Ya, jadi mau sedikit cerita juga, Prof. Sebenarnya pembelajaran matematika itu pengalaman saya ya, pembelajaran yang paling nggak disukai gitu. Entah gurunya membosankan atau kadang juga kita gitu yang menjalaninya nggak ngerti kok bisa sih kayak gitu rumusnya gitu. Sampai akhirnya saya cerita gitu sama salah satu karena guru BP. Kata guru BP, segala sesuatu yang kita tidak suki, coba kamu dekati, banyak latihan gitu. Sampai akhirnya suatu titik gitu, saya nemuin, oh ternyata matematika itu nggak susah, asalkan kita mau berusaha, mau nyari. Dan akhirnya saya mencoba mendalami matematika, sampai akhirnya S1 saya ngambil peminatannya matematika, Prof. Gitu. Oke. Paling itu. S1 udah ambil minat matematik gitu ya. Walaupun tidak suka ya. Awalnya iya. Awalnya ya. Iya, Terus Prof. sampai penghujung masih nggak suka juga. Enggak sih, Prof. Soalnya waktu S1 justru dosen-dosen matematikanya aktif gitu ya, Prof ya. Hadir terus gitu. Jadi ke kitanya juga enak kalau ada sharing atau apa. Oke. Pernah pengalaman pahit waktu SMP, SMA, dan mahasiswa? SMP. Waktu Diapain? itu pernah pada saya ngerjain tugas dari gurunya gitu. Tapi sama gurunya tuh karena ada yang salah, pakai kemoceng, Prof, tangannya. Terus yang nggak ngerjain ditampar, Prof. Itu yang pengalaman yang bikin takut sama matematika awalnya. Oke. Jadi pernah ketika ditampar kemudian pengen lari gitu atau? Saya mah nggak ditampar, Prof. Saya mah salah mengerjakan, yang salah pakai kemoceng, tangannya dipukul gitu. Tapi nggak sampai ini kan, nggak sampai traumatik enggak kan? Enggak, Prof. Jadi Ya, semakin tertantang kok bisa ya salah ngerjainnya gitu. Terus waktu S1? Waktu S1 peminatannya 3 ya, Prof. Bahasa Indonesia, IPS, sama matematika. Waktu Berapa angkatan persen? saya. Matematikanya berapa persen? 70% kali, Prof. 70 Sama, ya? Ya. Baik, bahasa Indonesia dan IPS-nya kecil gitu ya? Ya, Prof. Oke, jadi waktu skripsi S1 apa ininya? Matematika, Prof. Ya, apa, membahas apa? Model pembelajaran group investigation pada materi bangun datar, meningkatkan komunikasi matematis peserta didik. Waktu itu saya ngambilnya. Model grup investigasi matematik untuk meningkatkan kemampuan Komunikasi matematik pada bangun datar. PGSD di mana dulu? Kenapa, Prof? PGSD di mana? Di UPI Purwakarta, Prof. Oh, di Purwakarta ya. Ya. Tidak, di angkatan berapa sih? Tapi belum pernah ketemu Bapak ya? Pas di akhir-akhir, Prof. Ketemunya. Tidak, oh iya ya.
tapi mungkin angkatan 14 ya? Ya. 14, oke. Baik, jadi memang keminatan matematik ya. Ya, Prof. Oke, makasih. Vida, Siti, Sama-sama, Prof. Siti Nadia. Ya. Ya. Terima kasih sebelumnya, Prof. Izin menceritakan pengalaman tentang matematika. Nah, yang pertama, saya seringkali kehilangan, hampir sama dengan Kang Rifyan tadi, hypothetical trajectory, learning trajectory-nya, itu kadang saya suka, gimana ya, salah konsep. Tiba-tiba, waktu SD, SMP itu saya berpikir matematika itu adalah mata pelajaran menghafal rumus. Dan saya waktu itu belum bisa belajar sendiri bagaimana cara mencari rumus, kemudian itu datanya dari mana, itu belum paham. Saya bisa mengerjakan matematika menggunakan rumus, tapi saya tidak tahu rumusnya itu dari mana dan bagaimana prosesnya. Nah, kemudian karena SMP itu, saya waktu itu pernah tidak menyukai matematika, karena yang pertama waktu itu saya sekolah di boarding school, terus penggunaan bahasa pengantar untuk pendidikan ketika belajar matematika itu menggunakan bahasa asing. Yang pertama, saya tidak paham matematika waktu itu karena bahasa pengantarnya. Kemudian yang kedua, saya kurang suka guru yang membosankan. Kemudian waktu SMA, saya berusaha untuk mengejar materi yang tertinggal, hingga akhirnya saya mendapatkan, kalau menurut saya, itu adalah hasil yang bagus untuk mata pelajaran matematika itu. Nah, waktu S1, saya melewati yang namanya mata kuliah konsep dasar matematika, kemudian pendidikan matematika 1, pendalaman matematika. Dan hampir semua mata pelajaran yang kematematikaan itu, dosennya itu lagi. Dan dosennya itu, mohon maaf ya Prof, bukan menjelekkan dosen, cuma mungkin banyak kesibukan dosennya, jadi jarang masuk kelas gitu. Yang membuat saya itu gagal paham sama matematika, yang dimana saya tujuannya, saya ini ingin bisa mengajar matematika kepada siswa. Tapi bagaimana saya mengajarkan matematika dari konsep dasarnya, tetapi saya sendiri hafal matematika itu karena bantuan rumus gitu, Prof. Nah, kemudian di akhir saya mengambil skripsinya itu tentang meningkatkan pemecahan masalah matematis pada bangun datar menggunakan model problem based learning. Seperti itu, Prof. Jadi intinya saya kehilangan hypothetical learning trajectory-nya yang membuat saya itu sedikit kesulitan kalau misalnya siswanya tidak paham, kemudian saya pahamnya karena bantuan rumus saja gitu. Nggak tahu dari mana ini asalnya. Seperti itu, Prof. Oke. Jadi yang hilang ini ya. Karena konsep dasar pendidikan dasar Mat 1, pendalaman matematika SD itu sebenarnya ya konten dasar gitu ya, konten dasar gitu. Apakah itu bisa dibaca sendiri gitu enggak waktu S1? Sebetulnya bisa, cuma karena saya tujuannya kan kalau S1 itu untuk menjadi guru gitu, untuk mengajarkan lagi kepada orang lain. Nah, sebetulnya saya paham karena ada rumus. Saya bisa karena ada rumus. Nah, tapi saya belum tahu cara mengajarkannya itu mulai dari awalnya itu harus seperti apa. Nah, itu yang belum saya pahami semuanya untuk mengajarkan seluruh materi matematika gitu, Prof. Oke. Dan sekarang peminatan matematik gitu ya, tapi masih sejalan lah ya dari SD. Walaupun ini harus kerja keras betul ini di sekarang ini ya. Karena waktu S1-nya tidak simpan Pak Sepnya. Ya simpan aja. Nanti saya tanda tangan. Lagi kuliah. Jadi masih bertahan lah di situ, tapi
mau nggak mau ya Siti harus menambah membaca dan meningkatkan gitu. Karena untuk bisa mendesain bahan ajar yang baik saja, itu kan syaratnya harus kuat juga di matematiknya begitu ya. Iya, betul, Prof. Dan saya sekarang merasa beruntung karena waktu jauh sebelum waktu sekarang itu kalau misalnya ditanya, ini rumus ini dari mana? Ya udah dari sananya gitu. Makanya saya jawab, ya udah dari sananya. Tetapi ternyata setelah saya masuk ke jenjang perkuliahan, rumus itu bukan sesuatu alat yang baku tiba-tiba ada gitu dan harus menggunakan rumus itu. Tetapi memang rumus itu bisa diturunkan, bukan datang karena dari apa ya? Bukan mutlak dari saat itu sudah ada gitu untuk memecahkan suatu masalah matematis itu. Bukan datang dengan sendirinya gitu ya. Iya betul. Kalau kemarin kan sama Prof kita belajar kalau misalnya rumus bola itu bisa dicari melalui menggunakan bangun data yang lain, kemudian atau menggunakan bangun ruang yang lain seperti itu. Jadi minimal ada pembuktian kepada siswa ketika saya mengajarkan matematika kepada siswa itu sendiri. Oke. Jadi membangun rumus sebenarnya sudah terbiasa apa sangat sedikit sekali perkuliahannya? Ketika di mana, Prof? Ya ketika waktu S1 lah gitu. Kalau S1 sedikit dan itu waktu saya belajar matematika di S1 hampir sama seperti belajar matematika di SMA gitu. Hanya saja tingkatan atau materinya itu lebih mendalami gitu, Prof. Jadi belum terbiasa untuk menurunkan rumus, mencari rumus dan lain-lain gitu. Oke. Ya coba sebentar saya ingin mencoba mengenalkan ya pada Anda ini bagaimana membangun rumus 44 2738 52 0849 23. Nah, saya coba masuk pakai device lain ya. Kayaknya sudah sih di kelas ini, tapi saya lupa ya. Yang kotak grid Anda wajib mencari rumusnya. Bagaimana sudah belum ya? Lupa saya. Di kelas ini bukan? Yang kotak Yang ada diagonal itu bukan guys ya? Yang diagonal itu udah. Iya. Sudah ya? Sudah, Prof. Udah pernah disinggung, Prof. Sudah ketemu ya. Sudah ketemu ya. Artinya kalau misalkan kita punya lagi seperti ini misalkan ya. Nah, misalkan gini nih. Saya belum share ya.
Saya udah masuk belum nih? Belum, Prof. Prof. Kok ke sini masuknya ya? Oke. Saya tuh masuk ke Anda itu. Sebentar. Kenapa jadi ke sini ya? Ini kan 978 4427 3852 08 49 23. Udah masuk Bapak nih? Oh, udah ya? Udah, Prof. Udah. Satu lagi yang mana ya? Ruang kelas E302. Oh ya ini ya. Oke. Ya, saya ingin ini dia. Pas satu lagi ya. Coba perhatikannya ini. Ini segi berapa ini? Segi 4. Terus segi 4. Hebat. Kita buat diagonalnya ya. Berapa diagonalnya ini? 2. Jadi kalau segi 4 diagonalnya 2. Kalau segi 5 kita lihat. Satu, dua. Anda bisa menebak akan berapa diagonalnya ini? Berapa banyak diagonal? Kalau segi 5? 3 bukan, Prof. 3 ya. Apa ya? Ini kan 1, 2, baru 2 nih. 3, 4. Oh, iya. 5 enggak ya? 5. Jadi 5 itu mestinya adalah 5. Karena 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Kalau 6 berapa? Satu, dua, tiga, lima. Ini segi 5, ini segi 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 4, 2. Segi 5, 5. Segi 6 berapa ya? Coba Anda lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 ya, Prof. 7, 8, 9. Udah habis?
Jadi dari tiap sudut bisa ditarik 3 ini. 3 kali 6, 18 bagi 2 jadi 9 nih. 6 ininya 9. Ya. Nah, kalau segi N rumusnya itu seperti apa gitu. Kalau N nanti rumusnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari membangun rumus ya. Membangun rumus. Ini bisa juga berangkat dari sasalaman sebenarnya ya. Kalau 2 orang terjadi 1 kali salaman. Kalau 3 orang 3 kali salaman. Kalau 4 orang berapa kali salaman? Nah, tapi ini kejadiannya pada diagonal ya, pada diagonal. Nah, yang akan kita cari rumusnya nanti seperti apa rumusnya. Nah, Anda perhatikan yang ini. Kita tidak boleh apa namanya? Menulis atau menghitung ke tetangganya itu nggak boleh. Artinya ke sini nggak ada ya. Ke sini juga nggak boleh. Hanya boleh ke selain tetangga ini kita menghubungkannya ya. Jadi, mohon maaf nih, sebentar nggak kelihatan nih. Yang ini maksudnya ya. Yang ini dari A kita bisa menarik ke C saja gitu. Sedangkan ke B dan ke D nggak boleh ya. Jadi Anda akan menghitung empat harus diambil 3 gitu. Semua sudutnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nanti diambil 3. Mana 3 itu? Ini, dan ini gitu. Jadi Anda akan dapatkan 4 dikurangi 3. Nanti dikalikan 1, 2, 3, 4. Kalikan 4. Tapi ini harus dibagi 2. Karena apa? Dari A ke C dan dari C ke A dihitung 2 kali ya. Oleh karena itu ini dibagi 2 harusnya. Dan itu adalah hasil dari ini ya. Jadi setengah kali banyaknya titik adalah 4. Dan kali yang boleh dikalikan itu adalah 4 dikurangi 3. Tolong berapa ini? 4 kurangi 3 berapa? 1, 1 kali 4. 4, 4 kali setengah. 2, 2. Jadi jawabannya 2 yang ini.
Ya. Jadi jawaban 2 diperoleh dari ini. Apakah berlaku juga di sini? Kita lihat. Sama dengan, coba masukkan rumusnya. Setengah kali, 5. panjangnya titik sudut berapa untuk bangun ini? Yang kedua? Kalau ini kan 5. 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini? 5. 5, Prof. Kali 5. Kalikan, 5. panjangnya 5 titik kurangi 5 3. dikurangi 3. Jadi setengah kali 5 kali 2. Setengah kali 5, 2,5 kali 2. Jadi hasilnya 5. Kalau gitu untuk yang ke-6 berlaku juga nih. Kalau memang benar. Berapa jadinya? Coba dihitung. Setengah kali 9. Setengah kali, bukan 9, ininya 6 ini. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kali 6 kurang 6 3. 6 dikurangi 3. 9. 6 dikurangi 3. Berapa jadinya? 9. 3 kali 3, 9. 3 kali 3. 9. Udah betul. Terus kalau begitu, segi 17 jadi berapa? Jangan banyak-banyak, segi 10 aja lah. Segi 10. 1, 2, 35. 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, gimana nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu misalkan. Jadi ada 10 titik ini. Satu, dua. Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gitu. Nah, kalau ada 10 seperti ini berapa? Berapa banyaknya diagonal? 35, Prof. 35. Dari mana dapat 35 itu? Kalau Anda perhatikan, di sini Anda bisa menghubungkan berapa kali gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, jadi 7 itu dari 10 kurangi 3. Semua titik ada berapa? 10. 10. 10 kali 7. Jadi ini dari sini tarik, ini tarik ke 10, maaf, ini tarik 7 ke sana ya. Dari sini juga ada 7 ini. Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah, habis. Benar ya? Jadi setiap titik itu dapat 7. Semuanya ada berapa? Ada 10. Dan kalau kita lihat,
bolak-balik itu dihitung 2 kali, jadi ini harus dibagi 2. Nah, ini adalah segi 10. Rumusnya seperti itu. Kalau dihitung ini adalah 35. Terus kalau begitu, rumus yang kita miliki apa jadinya? Oh, ini belum ada ini, sebentar. Tutup ya. Apa jadinya? S10 banyaknya diagonal yang dibuat dari 10 itu adalah setengah kali 10 kali 10 min 3. 10 kali 7 bagi 2, jadi 35. Begitu. Nah, ini adalah proses membangun rumus gitu ya. Proses membangun rumus. Mungkin tidak terlalu sulit, tetapi ketika kita prosesnya panjang menjadi seperti sulit begitu ya. Nah, ini setidaknya yang diakui oleh Siti Nadia Herdianti yang tadi merasa kesulitan ya untuk bisa membangun rumus. Apalagi pandangannya tadi bahwa SD SMP matematika adalah mata pelajaran yang harus menghafal rumus. Sebenarnya bukan menghafal ya, tetapi ada yang harus dipahami cara membangun, mengkonstruksi rumus tersebut. Ya, baik, terima kasih Siti. Sama, Prof. Dari dari PGSD Bandung ya? Iya, Prof. Dari Bumsil. Oh, dari Bumsil ya. Ini Bu Siti yang dari Parigi ya? Iya, betul, Prof. Oke. Baik, next. Pak Wisnu sudah belum tadi ya? Belum ya? Iya, Prof. Belum, Prof. Nah, Wahyu yang sudah. Wisnu silahkan. Oke, baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Suara saya terdengar jelas, Prof? Ya, sip. Baik. Kalau bercerita gitu ya, dari zaman SD, SMP, SMA, mata pelajaran itu hampir semuanya saya suka gitu ya, tidak ada kendala, tidak ada yang tidak disuka gitu, dan termasuk matematika gitu. Dan kebetulan dari SD, SMP, SMA itu guru matematikanya juga cukup apa ya, bisa dibilang guru favorit gitu. Jadi tidak ada kendala juga selama mempelajari di jenjang-jenjang itu. Sebenarnya pernah sih dapat guru yang horor waktu SMP gitu. Sempat dapat guru yang horor matematika itu, tapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menjadi masalah juga karena masih tergolong bisa dipahami gitu. Kebetulan kalau misalkan ada soal atau permasalahan yang tidak bisa juga saya bisa minta diajarkan oleh kakak saya gitu. Jadi tidak ada yang apa ya, tidak terlalu inilah gitu, tidak menjadi masalah bagi saya gitu. Berlanjut ke perkuliahan itu, perkuliahan waktu S1 itu saya ambil matematika juga itu karena apa ya, ada beberapa pertimbangan tertentu gitu ya. Saat itu saya punya pilihan kalau tidak matematika itu bahasa gitu, karena saya juga punya bakat di bidang bahasa gitu. Nah, kenapa misalnya kenapa nggak ke sosial juga, kenapa? Karena kalau ke sosial saya kurang apa ya, kurang suka gitu. Kurang sukanya itu karena di sosial itu lebih ke apa ya, lebih ke yang tidak pasti gitu. Jadi saya saat itu lebih suka yang ilmu yang pasti gitu, yang
yang berlogika gitu. Jadi pilihannya matematika gitu. Nah, selain itu juga ada bahasa. Saya juga suka bahasa gitu. Dan kebetulan ada bakat juga di sana. Cuman kenapa waktu S1 nggak ngambil bahasa itu karena pertimbangannya dari dosen ceritanya. Jadi waktu itu saya kan di PGSD UI Purwakarta saya itu. Nah, kebetulan dosen bahasa di waktu di zaman saya itu jarang ada di kampus gitu karena sedang kuliah juga di UPI Bandung gitu. Jadi saya khawatirnya kalau saya ngambil bahasa skripsinya gitu saya takut tidak dibimbing Prof waktu itu. Saya takut tidak dibimbing. Jadi saya jadi kayak nggak ada pilihan lain saya ambil matematika aja. Tapi tidak terpaksa gitu. Saya tidak merasa terpaksa ambil matematika karena pertama kalau ditanya suka gitu. Dan kebetulan saya juga ngejar dosen yang saya ingin dibimbing beliau gitu. Dan kebetulan di matematika gitu. Jadi waktu itu saya ambil matematika walaupun jujur saya tidak merasa jago di matematika gitu. Jadi sebenarnya ada rasa was-was atau rasa takut juga ada sebenarnya. Karena saya nggak merasa jago. Jadi itu yang menjadi pertimbangan waktu itu. Mungkin kalau misalkan ceritanya ada dosen bahasa yang waktu itu ada gitu ya di UI Purwakartanya, mungkin saya ambil bahasa waktu itu. Tapi karena waktu itu ada pertimbangan itu, jadi saya ambil matematika saat itu, Prof. Dan berlanjut sekarang juga, kenapa saya ambil matematika lagi? Karena emang sudah ingin melanjutkan juga dari sebelumnya S1 gitu. Terus saya juga merasa bahwa justru matematika ini banyak hal yang saya tidak mampu gitu. Jadi dengan harapannya dengan saya ambil matematika ini, jadi saya bisa mempelajari gitu. Mungkin bedanya itu. Jadi saya ingin mempelajari yang kelemahan saya ini gitu. Dan emang ya saya suka juga gitu dan ada rasa takut, ada rasa sih sebenarnya waktu awal biasanya dosen matematika juga ada yang horor gitu. Tapi kayak nggak ada pilihan lagi gitu, kembali lagi karena saya ingin melanjutkan karena balik lagi juga kalau misalkan saya ambil keminatan lain malah jadi bumerang untuk saya gitu karena saya tidak terlalu memahami bidang yang lain juga gitu. Jadi kayak dari nol lagi gitu. Jadi lebih baik ibaratnya cari aman itu matematika lagi. Dan alhamdulillah sekarang juga saya tidak menyesal gitu. Waktu S1 ambil matematika tidak menyesal. S2 juga alhamdulillah tidak menyesal gitu. Karena alhamdulillah dosen-dosen matematika itu luar biasa. Dari kemarin saya juga pernah belajar dengan Prof. Tatang Herman sama Pak Al Jupri. Sekarang bertemu dengan Prof. Turmudi dan Prof. Wahyudin. Itu luar biasa, ada banyak ilmu yang saya dapat gitu ya. Itu mungkin Prof. Baik, terima kasih Wisnu Zakaria. Ternyata Sama-sama. dari Purwakarta ini ya. Iya, Prof. Pernah ketemu saya juga? Sebenarnya cukup sering, Prof. Cuman jarang ada obrolan gitu. Karena waktu S1 itu saya di BEM itu saya sering minta tanda tangan Prof. Saya sering ke kantor Prof sebenarnya. Cuman jarang ada obrolan sebenarnya. Cuman minta tanda tangan saja gitu. Gitu. Waktu sidang skripsi juga kebetulan saya sama Prof ini pengujinya. Oh, gitu ya. ternyata pernah ketemu ya, tapi nggak begitu ini ya, nggak begitu intensif kelihatannya ya, karena memang harus menangani sampai 1.600 mahasiswa begitu ya, kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Dengan segala liku-likunya tadi, tentu berfluktuasi ya. Ini karena sekarang sudah bukan terperangkap sudah ya, tapi udah mengambil matematik ya konsekuensinya mendalami konten matematiknya harus dalam gitu ya, harus mendasar, mendalam, dan makanya ketika nanti membuat desain pembelajaran pun
harus menguasai betul begitu ya. Menguasai betul sampai ke PCK-nya gitu, pedagogical content knowledge-nya itu harus tahu begitu ya. Jadi bukan hanya konten saja. Ini kuliah dengan saya, dengan Prof Wahyu, dengan eh, siapa Pak Al, dan juga dengan Pak Prof Tatang, Pak Didi ya, kalau kebetulan memberikan. Nah itu sebenarnya dalam rangka meningkatkan kemampuan diri Anda terhadap konsep-konsep matematikanya, begitu. Sudah nggak boleh enggak gitu ya, sudah nggak boleh menghindar lagi sekarang dari matematik gitu. Ya, makanya kelihatannya nanti saya harus berikan sejumlah buku ini untuk Anda ya, untuk meningkatkan diri lah gitu. Ya, supaya bagus matematiknya begitu. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut Mas Agung Purnama Sidik, silakan. Baik Prof, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya suaranya terdengar jelas Prof? Ya, agak bergema di ruangan nih. Oh ya, ini ruangannya ini Prof agak bergema gitu. Jadi untuk kenapa saya memilih matematika ini, kalau dilihat secara pribadi, pandangan pribadi, saya merasa lebih cepat paham matematika dibanding mata pelajaran lain. Nah dari situ juga muncul Pak Agung kurang ke atas sedikit biar kelihatan wajahnya. oh ya Prof, udah jelas ya Prof? Ya itunya aja, komputernya ke bawahin dikit. Oke, baik. Baik Prof. Ya. Jadi saya pribadi saya merasa lebih cepat paham matematika dibanding mata pelajaran lain, sehingga muncul ketertarikan sendiri begitu Prof. Meskipun dalam prosesnya kadang belajarnya itu agak-agak malas gitu Prof. dalam prosesnya itu. Kemudian saya berasumsi bahwa kalau saya milih apa ya, ilmu-ilmu sosial gitu kan, sejak ya sependek yang saya tahu gitu Prof, banyak perdebatannya gitu, sehingga kalau matematika mungkin kan minim mungkin seperti itu. Kemudian untuk dalam konteks pendidikan, karena saya sekarang profesinya adalah seorang guru, jadi memiliki ke ketertarikan tersendiri atau kesenangan tersendiri gitu. Jadi ada semangat ingin khususnya dalam bidang matematika, ingin memudahkan anak supaya lebih mudah gitu memahami matematika itu seperti apa. Nah, kemudian kalau dalam waktu S1 saya nggak ada masalah Prof sama perkuliahan matematika itu. Masalahnya mungkin hanya sama diri saya sendiri aja, kadang malas belajarnya gitu Prof. Materi yang diterima mudah dipahami, dosennya baik-baik, ada yang cantik juga Prof dosennya, jadi betah gitu Prof di kelas itu. Nah, kemudian untuk mengambil saya memandang matematika itu juga ini Prof lebih banyak lebih banyak digunakan dalam ini ilmu-ilmu terapan lain gitu. Jadi ya tertarik juga seperti itu. Kemudian ya kenapa sekarang melanjutkan lagi ke memilih keminatan matematika? Ya pertama itu dari ketertarikan pribadi, kemudian ya sekarang udah menjadi kebutuhan profesi seperti itu Bro. Terima kasih.
S2. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih Pak Agung Purnamasidik. Jadi matematik jadi minatnya sebenarnya ya, dan memiliki kesukaan, kesenangan tersendiri. Kalau itu yang terjadi berarti menekuni matematik itu akan betah ya. Sebab kalau tidak seperti itu nanti matematik itu akan menjadi bumerang, akan menjadi apa ya, pengen segera pergi dari matematik gitu ya, pengen jauh segera gitu. Nah ini oleh karena itu ketika sudah menyenangi ya tinggal mencari gitu ya, mencari bahan yang cukup banyak sehingga punya alternatif pilihan studi nantinya gitu. Karena kalau ini kan sebentar lagi Anda harus sudah berpikir ini, saya mau mendesain apa dan bagaimana mendesainnya ya begitu. Nah ini mau nggak mau itu ya, itu akan menjadi bagian yang ini ya, yang harus ditangani begitu ya Pak Agung. Pak Agung dari Cibiru ya? Betul, Prof. Betul. Jadi dosen-dosennya itu Pak Hussein, Pak Dudung, Pak Dudung, Ibu Tita, Ibu Tita, Yeni, Prof. Ibu siapa? Ibu Yeni. Bu Yeni, Bu Tita, sama ada satu lagi, cuman saya nggak keajar, Pak. Oke. Baik. Ya. Oke. Ya tinggal mendalami aja nanti ya, supaya tidak terlalu jauh. Baik, lanjut kepada Mbak Miranda, silakan. Iya, suaranya terdengar jelas, Prof. Suaranya terdengar jelas nggak, Prof? Iya, kedengaran. Silakan, Miranda. Jadi kalau boleh cerita sedikit, dulu itu waktu SMA, karena saya anak IPA, dan mau ambil FKIP, jadi permintaan orang tua sebenarnya mau ngambil, diminta untuk ngambil FKIP gitu. Karena saya anak IPA, jadi pilihan jurusan itu ada 4. Matematika, fisika, kimia, sama biologi. Saya lemah banget di kimia. Terus untuk fisika, saya cuma paham di beberapa subbab. Kalau untuk biologi itu saya lemah untuk nginget ya, karena biologi banyak hafalan. Jadi satu-satunya pilihan yang paling aman untuk saya saat itu cuma di matematika. Ngambil matematika dan ternyata shock ya Prof, ternyata matematika itu pandangan saya waktu SMA matematika itu nggak seindah waktu kuliah gitu. Ternyata sesusah itu gitu. Cuma kalau ditanya nyesel atau enggak, sebenarnya 50-50. Nggak nyesel karena banyak membantu sebenarnya. Sebenarnya banyak membantu di kehidupan saya saat ini gitu. Kayak keponakan atau adik-adik sepupu yang minta ajarin tuh kadang ke saya gitu. Jadi senang gitu bisa bantu. Tapi kalau untuk bilang nyesel juga, saya nggak bisa bilang nyesel sepenuhnya karena saya nggak ada perbandingannya, Prof. Kayak apakah saya nyesel masuk matematika ya belum tentu saya nyesel itu karena saya belum pernah belajar bahasa, saya belum pernah belajar ilmu sosial, saya belum pernah belajar ilmu alam gitu. Jadi saya nggak punya perbandingan apakah saya harus nyesel atau enggak gitu. Dan kenapa saya ngambil keminatan matematika ya karena sesimpel saya mau melanjutkan studi saya yang sebelumnya gitu. Karena kata Prof tadi kan ketika kita sudah masuk matematika ya hal yang kita lakukan hanyalah bertahan dan melanjutkan apa yang sudah kita ambil seperti itu. Seperti itu, Prof. Oke, sudah? Sudah. Nah, ya.
Miranda. Miranda Abung ini dari Unla ya? Gimana, Prof? Dari Unila. Iya, dari Unila. Unila itu Lampung kan? Iya. Oke. Ya kebetulan di matematik ya. Iya. Tapi matematiknya kan SMP ya, SMP SMA ya. Ya, SMP SMA. Jadi tidak mempelajari matematik SD ya. Sebenarnya kalau ditanya matematika SMP SMA juga banyak yang nggak saya pelajari mata pelajaran SMP SMA-nya gitu, Prof. Kan di SMP dulu pernah. Jadi kayak apa ya? Kayak kita sekarang belajar kapsel gitu. Hal yang kita pelajari saat ini tuh nggak sepenuhnya bakal kita terapkan untuk anak SD gitu, Prof. Sama kayak waktu Ya. belajar matematika dulu. Karena kapita itu materi terpilih. Sebenarnya, cuma saya nggak mau hanya materi terpilih semuanya. Khawatir Anda nggak nguasai gitu kan. Ya. Makanya kemarin bilangan kan banyak sekali ya. Kemudian apalagi geometri itu paling dominan saya kira dalam kuliah ini, geometri ya, dengan pengukurannya begitu. Iya, kemarin juga waktu S1 kayaknya setengahnya itu geometri, belajar geometri. Ya. Nah, ini kan akhirnya itu jadi bagian yang mau nggak mau harus digali lagi begitu ya. Iya, Prof. Mengapa seperti itu? Karena kelihatannya ini Mbak Miranda juga saat UTS saking hati-hatinya jadi banyak yang nggak diisi. Kalau banyak yang nggak diisi kan jadi salah Jadi juga, gitu kan? jadi UTS kita hari Rabu ya, Prof, tanggal 3 November. Di tanggal 2 itu kebetulan lagi dapat musibah, jadi pikirannya belum terfokus saat itu. Tanggal Mohon maaf sekali lagi. Tanggal 2. Iya, tanggal 2-nya ayah berpulang waktu tanggal 2 itu. Oh, begitu. Iya. Iya, jadi nggak konsentrasi. Jadi ya. agak nyesel juga kenapa nggak bisa fokus gitu pada saat itu. Jadi Oke. Ya, oke. Jadi tahu saya ya penyebabnya tahu gitu. Oke. Tapi ini harus diperbaiki tentunya ya supaya tidak terjadi yang kurang bagus di situ ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Miranda ya. iya, Prof, sama-sama. Selanjutnya saya ingin Saudara Siti Rufaidah. Ya, Prof. Sebelumnya suara saya terdengar, Prof? Ya, sip. Ya, berbicara mengenai alasan mengapa milih keminatan matematika, mungkin alasan saya juga kurang lebih sama ya dengan yang lainnya, hampir sama. Karena pada waktu S1 juga saya keminatannya matematika, jadi sekarang juga ngambil matematika karena untuk melanjutkan gitu. Sebetulnya saya itu tertarik juga ke bahasa karena kan saya kebetulan sudah mengajar ya, Prof, baru hampir tahun lebih. Nah, kebetulan permasalahan di SD itu, siswa itu bukan hanya di matematika, ternyata saya menemukan bahwa siswa itu banyak yang belum bisa membaca gitu. Jadi saya tertarik ke bahasa, tapi pada akhirnya saya berpikir lagi, kalau saya saat di S2 ini memilih ke bahasa, saya takut tertinggal gitu. Karena kan waktu S1-nya tidak mengikuti konsentrasi bahasa, jadi saya takut tertinggal dengan matematika lagi gitu. Karena skripsi saya juga matematika tentang model RME.
Lalu waktu semester kemarin juga kebetulan saya diajar oleh Pak Al ya, kebetulan Pak Al konsentrasi ininya fokusnya kepada model RME, jadi saya lebih semakin tertarik gitu, ingin mendalami model tersebut dan senang gitu ya selama proses perkuliahan di konsentrasi matematika ini, walaupun kadang di saat kurang konsentrasi mungkin ya, ada beberapa materi yang kurang saya pahami gitu, sulit untuk saya pahami. Kadang rasanya pengen nyerah aja gitu, tapi balik lagi, oh saya harus bisa bertahan gitu, mau tidak mau. Gitu mungkin Prof. Kurang lebih sama dengan yang lainnya, meneruskan dari yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Siti. Dari kampus utama ya? Iya, dari Bumi Siliwangi. Kalau pembelajaran di Bumi Siliwanginya ini lengkap? Nggak pernah bolong-bolong? Pembelajaran di matematikanya? Ya, di konsentrasi matematikanya lengkap, tidak bolong-bolong? Atau sering kosong? Kebetulan sama kasusnya sama ya dengan Siti Nadia tadi. Kebetulan saya dengan Siti Nadia itu satu kelas waktu S1-nya. Nah, bukan berniat menjelek-jelekan, tapi ada salah satu dosen yang memang kesibukannya ini ya padat mungkin ya, jadi tapi sering kan menugasi, tidak kan? masuk gitu. Iya menugasi, tapi kan menugasi ada asisten gitu enggak? Nah, sering menugasi, cuman gimana ya, kurang ini gitu, kurang kurang maksimal gitu yang kami dapatkan itu, yang saya rasakan terutama penjelasannya kurang ya kurang maksimal gitu penjelasannya. Kasihan kalau kosong seperti itu ya. Iya kan? Iya. Baik, terima kasih Ibu Siti Rufaidah. Ya, sama-sama Prof. Nah, jadi matematika ini memang sejak S1 ya diambil ya. S1 nggak optimal, mau pindah ke bahasa, khawatir ketinggalan jauh, ya akhirnya nggak ya. Pilih ke matematik lagi gitu. Baik, terima kasih. Masih ada yang lain? Ada Prof. Yang belum saya. Belum. Irna Prof. Irna, silakan Ir. Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya. Kalau saya pribadi emang suka matematik Prof dari sekolah dasar gitu ya. Jadi pas sekolah dasar itu sampai kelas 6 matematik itu tidak ada yang susah gitu ya. Sampai saya ujian itu dulu zaman waktunya 5 mata pelajaran. Saya itu dapat nilai matematik itu di NEM itu 95, jadi salah 2 dari 40 waktu itu. Terus ke SMP ya masih suka juga. Ya sampai terakhir SMA mungkin karena kurang latihan mungkin ya. Jadi pas SMA nilai ujian gitu. Nilai ujiannya kurang bagus gitu, Prof. Dalam matematik. Terus ya kalau misalnya karena basic keluarga dari guru juga, jadi ya sebetulnya ingin meneruskannya ke matematik murni waktu itu, tapi akhirnya ke PGSD gitu, seperti itu. Ya jurusan keminatan matematik juga. Kebetulan saya itu kan di SD, karena saya waktu itu ditempatkannya ada guru kosongnya di kelas 1. Jadi saya mengajar di kelas 1 lama gitu, karena guru-guru tidak, ya
sedikit lah yang mau menggantikan di kelas 1. Ya kalau misalnya untuk, jadi sebetulnya kurang ke explore juga Prof untuk yang tadi yang saya dengar dari rekan-rekan tentang rumus gitu ya Prof ya. Jadi kalau misalnya ya saya itu ingin membangun apa ya, minat matematik di SD itu jadi minat gitu, karena saya lihat di sekolah saya pun itu untuk anak-anak SD itu, apalagi sekarang yang pandemi gitu ya Prof, matematik itu kelihatannya jadi susah gitu, anak-anak itu hampir 50%-nya sepertinya kurang suka ke matematik untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Ya mungkin kebetulan saya sekarang melanjut, jadi sama kepala sekolah masih di kelas bawah, ya mungkin ke depan itu ingin ya mencoba ya, karena memang disuruhnya di kelas bawah, tapi untuk ke depan ya mungkin visi gitu ya Prof, ingin menanamkan minat matematik di sekolah dasar seperti itu. Jadi ya memang alhamdulillah memang saya suka matematik, walaupun tadi ada juga sama yang jawab ilmunya belum terlalu apa ya, banyak yang kurang Prof. Jadi saya melihat Prof gitu ya menyampaikan kapsel sama Prof Wahyudin juga betul-betul terbuka gitu. Oh, matematik itu seperti ini gitu. Kalau di S1 kemarin juga karena keminatan matematik dan saya dapat dosennya yang lumayan yang bagus lah Prof gitu. Jadi ya membuka juga wawasan gitu. Sekarang melanjut, ya alhamdulillah, mudah-mudahan yaitu misinya ingin menanamkan gemar matematik juga gitu di sekolah dasar. Seperti itu Prof. PGSD-nya di mana dulu? Di UPI Bumi Siliwangi. Oke. Ya Prof. Ketemu Ibu Andin? Saya itu angkatan 2000, lulus S1 2008 Prof. 2008. Pernah ketemu dosen matematik siapa? Pak Sufiani. Itu dosen ya. saya, iya, beberapa mata kuliah gitu seperti itu untuk matematiknya. Dan Ibu, iya 2008. Iya. Lulus 2008 ya. Iya. Sempat juga udah ngajar di SD. Iya, di SD udah ngajar lama Prof. Sudah PNS. Sudah PNS ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Irna. Ya Prof, sama-sama. Terima kasih juga. Tapi ini banyak di kelas 1 ya. Iya. Banyak nanti ketika ambil tesis bagusnya sih tetap di kelas 1. Oh gitu di Prof. Kelas rendah ya namanya ya. Iya. Ya saya juga ingin berusaha gitu Prof, menanamkan juga dari kelas rendah 1, 2, 3 gitu, karena ada kelompok kerja gurunya kan yang tentang matematik itu, ya ingin seperti itu Prof gitu. Ngajarnya di mana ngajarnya? Di SD 205 Neglasari, Kecamatan Coblong. Di Coblong ya. Ya, dekat Darul Hikam lah. Sebenarnya ini ada POP yang sedang belajar RME ya di mana, Prof? 2 SD ya, SD KPAD dan SD PN. Iya. Ya, kalau mau ikut mengamati nanti silahkan aja merapat ke Pak gitu ya. Oh siap Prof, soalnya saya juga kemarin mau mencoba karena waktu S1 saya ambil kontekstual gitu ya. Kemarin tuh udah mengajukan ya, kebetulan Pak Al juga itunya dosen PA-nya. Saya mau RME kemarin karena belum terlalu bagus gitu, paham Prof RME-nya gitu. Ya mudah-mudahan saya mau Prof kalau gitu. Coba aja nanti dengan Pak Al gitu ya. Oh gitu Prof. Iya. Masih. Baik. Lanjut Ibu Aulia Al-Fatin. Kayaknya saya kenal ini. Iya Pak, apakah suara saya terdengar? Ya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Berbicara soal mengambil peminatan matematika ini, sebetulnya ini adalah hal baru ya Pak sebetulnya. Karena sewaktu di S1 dulu, memang di angkatan saya angkatan 2016 di kampus Purwakarta, itu kebetulan tidak ada pemilihan peminatan.
adanya peminatan untuk melanjutkan di judul skripsinya itu, Pak. Seperti itu. Nah, untuk pengambilan di judul skripsi itu, kebetulan saya mengambil ranah IPS. Jadi nampaknya ini suatu harus ekstra kembali begitu Pak untuk mempelajari matematika ini, karena secara garis besar menurut apa yang saya tangkap dari teman-teman semua juga nampaknya linear begitu ya Pak ya, dari matematika. Namun untuk saya mungkin ini agak sedikit berbeda ya Pak ya, berbeda cerita. Jadi mungkin saya harus bisa menyesuaikan kembali atau melatih kembali belajar matematika saya begitu Pak. Dan saya berharap untuk di peminatan matematika ini alhamdulillah juga bisa bertemu dengan Prof. Turmudi dan dosen yang lain, alhamdulillah juga bisa mengambil lebih banyak ilmu kembali terkait matematika ini begitu Pak. Mungkin itu background saya Pak. Baik, terima kasih Bu Fatin. Ya. Jadi betul kelihatannya ada pembelokan ya dari minat IPS ke matematik. Jadi betul itu harus ekstra keras gitu ya, ekstra keras walaupun sebenarnya hanya sekedar matematika SD begitu ya. Cuma matematika SD kan yang dipelajari ini sangat basic ya, sangat basic banget, jadi sangat filosofis begitu ya, sehingga harus diikuti secara baik begitu supaya saat menyiapkan tulisan tesisnya juga siap begitu ya. Iya betul Pak. Itu, Pak Namun Fatin. untuk SMA memilih ini sih Pak, memilih IPA, jadi bukan IPS. Jadi SMA IPA, terus saat perkuliahan peminatan di jurusan skripsinya IPS, lalu di S2 ini nampaknya sangat tertantang sekali untuk mengambil peminatan matematika. Akhirnya kan seperti zigzag gitu ya. Kenapa Pak? Seperti zigzag. Zigzag kayak ini obras kain gitu ya, diobras zigzag. Iya, entah kenapa ya saat itu saya lebih kayaknya lebih ke IPS aja. Hanya IPS lagi nanti. Oke, nggak apa-apa ya, asal mau mempelajari, karena matematika SD sebenarnya bisa dijangkau gitu ya, bisa dijangkau, tetapi harus memiliki kecermatan tersendiri di situ ya, mendalaminya. Gitu ya, Pak Al-Fatin. Terima kasih. Saya boleh Prof tadi Terima kasih kembali Pak. Pak siapa sekarang, Pak Indra? Indra Prof, iya Prof, mumpung lagi kopi. Silakan Pak Indra ya. Iya Prof, makasih kesempatannya. Mohon maaf juga Prof, tadi pas ditanya saya nggak ini, saya lagi ada pembicara Prof. Jadi yang bikin saya selain tetap kajian sama matematika sebenarnya Prof lebih kepada sama seperti teman-teman yang lain, kayak saya pas dari SD sampai SMP kan biasanya suka kalau ngerjain matematika tuh patokannya pada rumus gitu. Tapi pas ditanya rumusnya dapat dari mana, saya ya bilangnya ya emang udah dari sananya gitu. Ternyata pas SMP, pas SMA dan di perkuliahan itu kita dituntut untuk menelusuri gitu, dari mana. Kenapa suaranya ngosom ya Pak Indra? Oh iya Prof. Sekarang udah jelas belum Prof? Belum. Aduh, bentar. Kalau sekarang udah Prof? Kayak dibekem itu suaranya. Oh, mungkin karena pakai bentar Prof. Kalau sekarang Prof? Nah, itu bagus. Oke, mungkin karena Bluetooth tadi Prof. Jadi kayak saya sama kayak teman-teman yang lain, pas dari SD sampai SMP biasanya matematika itu stigma saya udah ada rumusnya, jadi tinggal ikutin rumus aja gitu. Ternyata pas SMA dan di perkuliahan kita dituntut untuk mencari tahu gitu dari mana
secara konstruktivis bagaimana bisa dapat rumus-rumus dari masing-masing materi di dalam pembelajaran matematika gitu. Itu yang jadi minat saya. Terus yang kedua, Prof, ini sering jadi banyolan di kalangan para siswa dan mahasiswa, kayak matematika itu pas diajarin kayak cuman sebatas level 3 sama 4, giliran pas ada ujian itu kesulitan soalnya itu kayak bukan di level orang yang mempelajarinya gitu, Prof. Jadi kayak suka jadi meme, suka jadi banyolan di antara para siswa gitu. Kok matematika pas dipelajarin contoh soalnya biasa aja, ketika di ujian soalnya pada sulit-sulit gitu, Prof. Jadi di situ saya mikirnya mungkin guru saya yang pemahamannya sebatas itu, tapi ternyata setelah di perkuliahan saya memahami bahwa ternyata dalam membuat kriteria soal itu ada yang namanya soal yang tingkat kesulitannya rendah, sedang, tinggi, dan ada yang hot gitu, Prof, yang high order thinking skill gitu. Jadi saya mau belajar lagi tentang bagaimana pengelompokan dalam pembuatan soal gitu, Prof. Jadi ketika ada assessment seperti itu, saya bisa soal-soal yang saya buat itu sesuai dengan indikator kompetensi gitu, Prof. Itu aja sih, Prof. Baik, terima kasih Mas Indra. Memang betul ya. Sebenarnya sih ketika belajar 3-4 harus naik lagi saat menyiapkan ujian itu naik sampai 5, 6, 7 gitu. Sehingga ketika gurunya memberikan soal level 7, level 6 udah lancar gitu. Ini anehnya saat belajar hanya sampai level 3-4 tidak menyiapkan lagi, sehingga saat dikasih soal level 7 nggak jalan gitu. Karena nggak menyiapkan lagi begitu. Iya, Prof, makanya iya, Bu. Makanya nggak sering jadi bahan candaan di kalangan para siswa itu soal buat anak SMA yang tapi dikasihnya kayak soal tipe olimpiade gitu, Prof. Padahal sebenarnya itu bukan soal olimpiade, itu soal yang kalau kita di keguruan kita kenalnya dengan soal HOTS gitu, Prof. Ya. Nah, itu yang harus disiapkan oleh anak-anak. Sebenarnya ini kan saat belajar itu sampel-sampel gitu ya. Makanya ketika dikasih PR itu soalnya agak tinggi dikit begitu ya. Baik, terima kasih Pak Indra. Selanjutnya Saudari Itali Yani. Baik, Prof. Terima kasih waktunya. Apakah terdengar jelas suaranya, Prof? Ya. Ya. Alasan saya memilih keminatan matematika, selain meneruskan keminatan dari S1, walaupun keminatan S1 itu saya memilih PKN, IPA, dan matematika, tapi saya lebih cenderungnya ke matematika. Jadi saya meneruskan di S2, walaupun sempat dilema apakah mau mengambil IPA atau matematika, tapi di IPA saya lemah di fisikanya. Jadi saya memutuskan untuk mengambil matematika. Sedangkan untuk ketika SD, SMP, dan SMA tidak terlalu sulit untuk memahami materinya karena saya sering berdiskusi juga dengan teman-teman dan alhamdulillah penyampaian gurunya juga mudah untuk dipahami. Seperti itu, Prof. Oke. Jadi S1-nya minatnya matematikanya, PKN atau matematiknya? Ya. Matematik. Waktu skripsi S1 saya mengambil model STEM, Prof. Pengembangan STEM, ya. Oh. Matematik juga ya, STEM ya. Ini di Tasik kan? Iya, Prof, betul, dari UPI Tasik. Baik. Jadi ini merasa keberatan nggak waktu S2? Sejauh ini alhamdulillah tidak, Prof. Bisa ya, bisa ikut ya. Bisa mengikuti ya.
Oke. Walaupun kemarin waktu ujian soal nomor 2 dan soal nomor 4 Iya, salah ya. iya Prof. Nomor 2, nomor 4 Tidak dan kurang nomor teliti 9. ya. Iya, Kenapa itu sampai gitu? karena tidak dicek lagi Prof. Tidak dibaca dari awal, saya tidak Padahal yang namanya problem solving itu kan ada 4 langkah kan? Iya, Perencanaan, pelaksanaan, yang terakhir itu apa? Pemeriksaan. pemeriksaan iya. Nah, ini kelewat. Saya terlewat ya Prof. Oke, baik, terima kasih Ibu Vita. Sama-sama Prof. Ibu Perawati Tri Nanda. Ya, baik, Prof. Mohon maaf sebelumnya bila ada suara, ini di rumahnya lagi ada Mang Tukang. Mohon maaf. Oke. Ya, kalau berbicara mengenai peminatan matematika itu, sedikit bercerita, waktu SMA dulu saya ngambil IPA. Nah, di IPA itu kan matematikanya itu ada 2, ada matematika wajib dan matematika peminatan. Nah, di sana alhamdulillah saya ketemu dengan gurunya itu enak gitu karena beliau itu mengajarkannya menggunakan bahan ajar. Nah, yang beliau tulis sendiri gitu. Jadi pembelajarannya itu lebih mudah dipahami walaupun beliau itu suka memberikan tugas yang seabrek gitu, tapi saya merasa tidak keberatan dengan hal itu. Nah, tetapi di S1 saya kemarin kebetulan mengambil peminatannya itu 3, yaitu bahasa, IPA, dan matematika. Nah, di matematikanya itu kebanyakan hanya simulasi mengajarnya, membuat RPP gitu. Jadi pendalami matematikanya kurang, sedangkan di IPA itu sangat benar-benar didalami, kayak banyak melakukan uji coba dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di S1-nya itu saya berbelok Prof, menjadi skripsinya itu saya memutuskan untuk mengambil IPA. Nah, di S2 pun sekarang awalnya itu saya sempat dilema juga antara memilih keminatan IPA atau matematika, tapi saya itu merasa tertantang dengan matematika lagi gitu karena di S1-nya itu merasa kurang gitu. Jadi memutuskan sekarang mengambilnya matematika walaupun ya saya harus ekstra lagi gitu belajar matematikanya. Mungkin seperti itu Prof. Terima kasih. Baik. Jadi waktu S1 hanya simulasi mengajar ya? Ya, kontennya tidak didalami. Mau nggak mau itu harus mendalami matematika PGSD itu ya, didalami lagi supaya Anda dalam memahami. Makanya saya kan ngajar matematika SD ini sampai ke level S1-nya matematik ya, S1-nya pendidikan matematik itu mungkin Mbak siapa tadi ya, Mbak Miranda tahu ya, ada konsep grup segala itu kan sebenarnya anak S1 matematik itu. Ya, ketika kemarin dulu saya menguraikan tentang bilangan bulat dilengkapi dengan operasi tambah, itu merupakan grup. Kenapa? Karena memenuhi sifat tertutup, ya, asosiatif, memiliki unsur satuan, tiap unsur memiliki balikan, dan memenuhi sifat komutatif. Makanya B dengan operasi tambah, di mana B-nya itu bilangan himpunan bilangan bulat, itu merupakan grup. Itu merupakan vokal grup. Kalau di dunia seni, apa vokal grup? Vokal grup adalah ini gitu ya. Jadi kalau di matematik itu merupakan grup. Kenapa grup? Karena memenuhi himpunan yang tidak kosong ya. Kemudian memenuhi sifat 1 2 3 4 5 4 itu ya. Ada 4 sifat dari definisi grup sehingga B dengan plus itu membentuk grup gitu ya. Nah, itu memang itu udah matematik sangat tinggi ya untuk mahasiswa pendas begitu.
Tapi itu sekedar untuk mengetahui wawasan ya Anda supaya tidak ketinggalan sekali begitu ya. Kalau disebut terus terang nggak ada sih sebenarnya materi grup di dosen Pendas atau di mata kuliah Pendas S2 ini gitu. Tapi karena kurikulum itu sifatnya minimal sehingga hal-hal yang seperti saya sampaikan barusan itu adalah pengayaannya begitu ya, pengayaannya. Makasih Mbak Vera Trinanda yang berasal dari Cibiru ya. Iya, Prof. Cibiru, oke. Masih ada Bapak ya? 7 orang ya? Belum ini? 6 ya? Mas Nur ya, silakan Mas Nur. Iya, Prof. Terima kasih. Sebelumnya suaranya terdengar jelas nggak, Prof? Oke, sip. Oke, mungkin alasan kenapa memilih peminatan matematika emang dari SD. Dari SD juga Mas Nur suka. Mungkin masuk ke pelajaran favorit gitu kalau dulu tuh. Kalau SD, SMA, SMP. Nah, pas SMA mungkin menemukan guru yang kurang sreg gitu dalam cara ngajarnya. Jadi pas SMA kurang turun minat sama matematikanya juga. Nah, pas S1 juga kebetulan kayak gitu lagi kasusnya kayak Tenadia tadi. Jadi dosennya terlalu sibuk. Jadi dia kurang gitu di matematika sehingga pada waktu S1 juga Mas Nur nggak ngambil keminatan matematika malah ke IPS karena dosennya itu. Nah, kebetulan di S2 ini mungkin ingin kembali lagi ke matematika karena dulu juga suka gitu. Jadi pas S2 ada kesempatan buat belajar matematika lagi gitu, buat lebih memperdalam di KSD-annya. Mungkin seperti itu, Prof, alasannya. Jadi bernostalgia begitu? Iya, Prof. Iya, mungkin seperti itu karena suka aja sama matematika dari dulu juga suka. Walaupun sebenarnya masuk ke PGSD pun terbawa oleh arus teman gitu ya? Iya, kalau PGSD kalau dulu di S1 tuh masuk IPS karena terbawa arus teman juga itu. Kalau sekarang milih di S2 milih keminatan matematika mungkin kemauan diri sendiri. Padahal udah sebelumnya nanya ke kakak tingkat yang lulus di UPI juga dulu. Katanya kalau matematika susah lulusnya. Nah, semakin ditantang ya udahlah, nggak apa-apa. Sebenarnya cerita susah lulusnya itu hoak gitu ya sebenarnya. Cerita lulus di Pendas susah itu hoak gitu ya. Nggak ada, umumnya ya di matematik itu ini ya. Pertama memang orang yang ngambil itu punya minat tinggi gitu ya. Yang kedua kami di Pendas Matematik itu kan berupaya ya untuk optimal ya, hasil pembelajaran yang diperoleh Anda optimal, kemudian Anda tidak terlalu susah untuk nulis tesis ya karena udah menguasai secara baik konsep-konsepnya. Sehingga ya paling telat itu 5 semester lah gitu ya. Hanya masa pandemi aja ini yang karena kesulitan ngajarnya di kelas gitu ya. Kesulitan itu yang menyebabkan agak sulit ya untuk menindaklanjuti penelitian yang mengharuskan pakai masker, mengharuskan pakai online begitu. Nah, pembelajarannya tidak bisa berjalan secara mulus ya. Itu yang menjadi penyebab itu, Pastor ya. Iya, Prof. Baik, terima kasih. Masih ada? Masalah. Perlia, silakan. Ya, baik Prof. Kalau saya mengapa mengambil peminatan matematika,
Sebetulnya kalau saya lihat ya, saya itu sebetulnya bagusnya di hafalan, makanya waktu SMA itu ngambil jurusan IPS. Dan di perkuliahan kalau di UIN Bandung tidak ada peminatan. Jadi saya ingin menantang diri saya mencoba mengambil peminatan matematika. Begitu, Prof. Oke. Jadi ini coba aku mau milih minatan matematik begitu ya, kira-kira seperti itu ya. Iya, Prof. Jadi tantangan aja gitu. Karena matematik ini sulit begitu ya. Tapi Iya. coba saya ingin membuktikan begitu ya. Iya, begitu, Prof. Oke. Ferdia. Ini ya. Tapi konten matematik di PGMI kan ada. Ada, Prof. Siapa yang ngajar? Yang ngajar siapa dulu? Di S1 itu Pak Rifki Mahmud, Prof. Rifki Mahmud. Terus? Ya. Siapa ya? Lupa, Prof. Saya yang ingatnya Pak Rifki karena Pak Rifki menyampaikan pembelajarannya mudah dipahami. Oh, begitu ya? Iya, Prof. Rifki yang sekarang kuliah S3 ke sini? Iya, kuliah melanjutkan S3 di UPI Bandung. Nanya Pak Rektor? Iya, Rektor UIN Bandung. Oke. Ya, kebetulan PA-nya Bapak itu. Ya, PA-nya Pak Turmudi PA-nya. Oh iya, Prof. Ya, Pak Rifki ya. Ya. Baik, karena itu tantangan, jadi harus serius ya, Ferdia menghadapinya. Ya, Tidak Prof. boleh asal-asalan ini ya, tantang untuk mendalami atau mencermati matematik. Ya, Prof. S2 kan begitu ya. Kayaknya udah habis. Oh, tinggal GA ya. Ya, silahkan GA. Terima kasih, Prof. Kebetulan kenapa saya memilih peminatan matematika itu, pada saat S1 itu saya mengambilnya peminatan bahasa, Prof. Lalu sekarang S2 beralih mengambil peminatan matematika karena merasa tertantang aja gitu, Prof. Ya walaupun masih harus banyak belajar gitu. Itu sih, Prof. Baik. Jadi di S2 ini banyak yang karena tantangan ya, tertantang. Karena tertantang artinya harus mau membaca kembali begitu ya. Baca kembali. Ini saya kemarin menyajikan ini mungkin materinya udah dapat kalau ikut konferensi kemarin. ICEE, ada yang ikut dari sini nggak? Ada, Prof. Ada, Prof. Ada, Prof. Ada, itu berarti udah dapat materi yang dari saya ya, dikasih oleh Pak Teten ya. Ada nggak? Nggak dibagi, Prof, kebetulan. Sudah? Sudah apa belum? Belum, Prof. Oh, belum. Ya, nanti minta aja ke Pak Teten ya. Mas Teten panitia itu Teten. Saya ingin sedikit berbagi. Apakah udah sampai ini? Belum? Belum, Prof. Jangan lupa besok jam gimana ya? Berat apa ya? Lagi baca ya di situ ya? Iya, Prof.
Terlalu berat itu. Oke. Ada yang belum nggak? Kayaknya udah semua ya. Scanning kuliah. Tanggal 1 Desember. Aduh, susah ini nggak bisa masuk ya. Batalinya gimana ini? Stop on the screen. Ini macet, ini susah. Nama dulunya lagi foto Prof, punten di saya belum nampil Prof screen-nya. Makanya ini macet ya. Mau screen tapi susah ini sebentar. Komputer saya hang. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sedikit tentang ada hal menarik begitu ya, tapi ini hang ini. Jadi agak kesulitan. Tapi yang jelas gini ya, nanti ada beberapa buku yang mungkin bisa saya share untuk Anda. Mungkin ke ini aja, ke WA nanti ya, supaya Anda bisa membaca sejumlah buku, termasuk buku-buku dari California misalkan ya, atau bukunya siapa itu Krolik yang problem solving, kemudian yang developing juga itu mungkin layak juga untuk Anda baca nanti ya. Nah, ini kenapa saya men-scan kembali Anda. Dulu pertanyaan ini sudah pernah disampaikan di awal, tapi itu hanya background studi Anda di mana. Kalau sekarang saya sudah menukik ke matematiknya, termasuk beberapa yang menghambat Anda belajar matematik saat SD, SMP, SMA, S1, dan pendidikan non-formal atau formal lainnya begitu. Saya setidaknya sudah mempunyai gambaran ya, bagaimana dari masing-masing yang tadi sudah mengajukan. Ini karena share-nya agak susah, padahal saya hanya share paling di bawah 5 menit begitu ya. Mungkin lain waktu lah saya sampaikan ini ya. Macet ya, saya nggak ngerti. Apa yang menyebabkan macet itu? Maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa begitu. Ada pertanyaan sebelum berakhir? Halo? Ada pertanyaan barangkali sebelum berakhir? Belum Prof kalau dari saya. Oh, itu udah muncul itu ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Tuh, macet lagi. Sudah, Prof. Kayaknya terlalu berat ini.
Halo? Halo Pak Indra? Prof. Udah keluar ya? Apanya, Prof? Teman-teman udah keluar belum? Belum, Prof. Masih di sini semua, Prof. Masih lengkap, Prof. Oh ya, sebentar saya masuk ke ini. Delapan lima temannya. Sembunyi Oh ini dia. Oh iya. Baik, saya kira karena ini gagal masuk saya, dan padahal hanya sebentar sih, Bang. Mau menayangkan ini sedikit. Tapi karena gagal masuk dari komputer yang satu ini, nanti di antara sekarang dan kuliah yang akan datang, saya akan ngirim sejumlah buku ya untuk Anda. Tolong Pak Indra ingatkan ya kalau Bapak lupa begitu nanti. Terima kasih ya, kita tutup saja kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Prof, ingetinnya pas pertemuan minggu depan ya, Prof? Apanya? Sebelumnya. Oh, sebelum pertemuan minggu depan ya, Prof? Ya. Oke, diingatkan tolong ya, khawatir lupa. Baik, Prof. Makasih, Prof. Iya, sama-sama. Makasih. Terima kasih, Prof.